Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi di sini dengan Bu Iva. Pada video ini saya akan membahas materi turunan fungsi pada bagian dalil-dalil turunan fungsi aljabar. Langsung saja kita bahas materinya. Apabila kalian kesulitan memahami penjelasan saya, kalian bisa tulis pertanyaannya di bagian komentar ya. Ingat, keberhasilan pada bagian pembelajaran virtual ini tergantung kesungguhan kalian untuk memahami isi penjelasan dan belajar secara mandiri. Dalil turunan fungsi aljabar ada 8 dalil yang harus kita bahas. Untuk dalil yang pertama adalah jika K suatu bilangan konstanta dan fx sama dengan K untuk setiap x, maka f absen x sama dengan 0. Maksudnya dalil yang pertama di sini, jika fx-nya itu kita ganti nilai K nantinya ya. Fx-nya kita ganti nilai K dan nanti hasil akhirnya harus sama dengan 0. F absen atau turunan dari fx-nya itu harus sama dengan 0, maka kita buktikan. Nah, pembuktiannya kita menggunakan rumus kemarin di mana f absen sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, di sini permintaannya adalah fx sama dengan k, sehingga fxh nanti kita ganti k dan fx juga kita ganti k. Nah, limit h mendekati 0 k dikurangi k. Nah, dibagi h, k kurangi k itu kan sama dengan 0. Nah, h mendekati 0 juga sama dengan 0. Jadi limit h mendekati 0, 0 bagi h berarti hasilnya juga 0. Misalkan di sini ada fx sama dengan 15, maka turunan dari fx adalah 0, sehingga kalau nanti ketemu konstanta di dalam aljabar, turunan dari konstanta langsung saja 0. Kenapa? Karena kalau kita buktikan juga hanya kita masukkan nilai 15 dikurangi 15 juga tetap 0. Misalkan fx-nya kita ganti 4, berarti kan 4 dikurangi 4 juga tetap 0, sehingga kesimpulan dari turunan yang merupakan konstanta turunannya bernilai 0. Nah, untuk dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, jika n suatu bilangan positif dan fx sama dengan x pangkat n, maka berlaku f absen x atau turunan dari fx sama dengan nx pangkat n kurangi 1. Maksudnya di sini permintaan fx-nya itu perpangkatan ya, x pangkat n. Nah, pangkat di sini itu kalau di dalam turunan kita turunkan menjadi koefisien. Jadi pangkat itu akan berubah menjadi koefisien kalau kita turunkan. Nah, terus pangkatnya ini akan berkurang 1, sehingga ini kan pangkat jadi koefisien menjadi nx dan pangkatnya harus berkurang dari 1, n kurangi x. Kita buktikan. N-nya juga menggunakan rumus limit h mendekati 0. Nah, di sini permintaan x-nya x plus h pangkat n dikurangi x pangkat n dibagi h. Nah, kita jabarkan ya perpangkatannya, x plus h pangkat n. Nah, x pangkat n adalah xn. X kali n kali x kali h adalah n xh, dan n-nya ini berkurang 1. Begitu seterusnya, dikurangi xn itu sama dengan 0. Kemudian h sini hilang, berarti kan tinggal n c1x pangkat n min 1h bagi h, nilainya 1 berarti sudah hilang. Kemudian di sini ada h pangkat 2 dibagi h, berarti kan nilainya apa? Nilai pangkatnya tinggal 1, berarti kan h pangkat 1 di sini. Kemudian juga di sini
H pangkat N-1 dibagi H, berarti kan nilainya semakin bertambah pangkatnya, sehingga N-2. Nah, di sini H pangkat N dibagi H, berarti kan pangkatnya juga bertambah, H pangkat N-1. Nah, sekarang limitnya ini H mendekati 0, kita substitusikan yang memiliki variabel H, kita masukkan dengan nilainya 0, berarti sini 0, ini juga 0, nanti nilainya ini juga 0. Tinggal apa? Tinggal ini, tinggal N C1 X pangkat N-1. Nah, di sini. Sehingga kesimpulannya adalah X pangkat N-1, sehingga terbukti ya bahwa fx sama dengan X pangkat N itu Nx pangkat N-1, sehingga nanti kalau ketemu bilangan yang berpangkat atau suku yang berpangkat, nanti pangkatnya akan menjadi koefisien dan pangkatnya harus dikurangi 1. Jadi kesimpulan turunan pertama fungsi fx sama dengan X pangkat N adalah f absen X sama dengan Nx pangkat -1. Dicatat. Lanjut contoh sekarang. Diketahui fx sama dengan X pangkat 5, tentukan f absen X. Kita menggunakan dalil yang kedua. Dalil yang kedua tadi kan bunyinya kalau ada fx sama dengan X pangkat N, berarti turunannya adalah Nx pangkat N-1. N-nya jadi koefisien dan N-nya nanti dikurangi 1. Nah, kalau di sini N-nya berapa? 5, sehingga 5 kita jadi koefisien kan, dan pangkat 5 nanti dikurangi 1, sehingga menjadi f absen 5 X 5 kurangi 1 sama dengan 5X pangkat 4, sehingga turunan dari X pangkat 5 adalah 5X pangkat 4. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Contoh lagi, dalil yang ketiga. Jika f dan g fungsi dan k adalah bilangan konstanta, untuk gx sama dengan k kali fx, maka berlaku g absen x sama dengan k kali f absen X. Maksudnya dalil yang ketiga di sini ada dua fungsi, fx dan gx ya, fx dan gx, dan gx-nya itu harus k kali fx. Nah, fx di sini itu juga punya turunan, di mana turunannya harus f absen, sehingga nanti kita buktikan apakah benar bahwa gx sama dengan k kali fx itu sama, turunannya adalah g absen x sama dengan k kali f absen x. Maka kita buktikan dengan menggunakan rumus yang sama. G absen x limit h mendekati 0. Nah, gx karena fungsinya g ya, berarti ini juga g, ini juga g, jadi gx plus h kurangi gx dibagi h. Nah, dengan asumsi apa nanti fungsinya? Dengan asumsi k kalikan fx, sehingga limit h mendekati 0. Nah, k kali f x plus h ya, gx sama dengan k fx, di sini ada h berarti juga ditambahi h. Nah, dikurangi k kali fx, sama asumsinya yang pertama. Di sini kita punya nilai k di fungsi yang pertama, kemudian juga punya nilai k di fungsi yang kedua, sehingga k-nya ini dijadikan 1
paling depan, sehingga limit H mendekati 0. Nah, K-nya dijadikan 1 ya. Jadi K dikali fx plus H dikurangi fx dibagi H. Nah, selanjutnya K-nya ini pindah ke sini. Jadi K pindah ke depannya limit, jadi K kali limit H mendekati 0 fx plus H dikurangi fx dibagi H. Nah, rumusnya ini itu kan di pertemuan awal adalah fungsinya f absen x atau turunan dari x, sehingga turunan pertama fungsi gx sama dengan k fx, g absen x sama dengan k kali f absen x, sehingga limit H mendekati 0 fx plus H kurangi fx bagi H ini turunan dari fx, sehingga terbukti ya benar bahwa gx sama dengan k kali fx adalah k kali f absen x. Oke, dalil lagi yang keempat, jika fx sama dengan kx pangkat n, maka f absen x itu sama dengan k kali nx pangkat n min 1. Artinya di sini kita ketemu nilai k, ada konstanta di sini, ada konstanta dan ada pangkat. Nah, nanti turunannya ya sama aja, pangkatnya kita turunkan menjadi konstanta, sehingga menjadi ada dua konstanta yaitu k dan n ya, kn x dan turunannya juga harus dikurangi 1 n min 1. Maka kita buktikan apakah benar asumsi dalil keempat. Misalkan f absen x adalah turunan dari fungsi fx dan fx adalah kfx, maka harus dibuktikan f absen x sama dengan k kali f absen x. Nah, kita menggunakan rumus yang ketiga ya, f absen x sama dengan limit H mendekati 0, karena permintaannya adalah k ya, k kali fx plus H dikurangi k kali fx dibagi H. Maka k-nya kita kumpulkan ke depan, sehingga limit H mendekati 0, k-nya jadikan 1, fx plus H kurangi fx dibagi H. Maka k-nya juga kita pindah lagi ke depannya limit sini. Maka sama dengan k limit H mendekati 0 fx plus H min fx dibagi H. Nah, karena di sini kan rumusnya f absen x, sehingga kita bisa menyimpulkan k dikali f absen x, sehingga f absennya adalah k kali f absen x, sehingga kita bisa menyimpulkan turunan pertama fungsi fx kx pangkat n adalah f absen x sama dengan k kali n x pangkat n min 1. Jadi kalau ketemu koefisien, maka turunannya juga tetap dijadikan koefisien. Jadi di sini ada koefisien k dan n, dan turunannya jangan lupa harus dikurangi 1, jadi n min 1. Maka kita ke contoh ke-6. Nah, diketahui fx sama dengan 3x pangkat 5, tentukan nilai fx-nya. Nah, di sini ketemu koefisiennya 3. Nah, berarti dalil yang keempat, sehingga 5 nanti, pangkat 5 nanti kita juga menurunkan lagi menjadi koefisien, sehingga ada koefisien 3 dan 5, dan pangkatnya harus dikurangi 1. Nah, kita jawab. Nah, di sini 3 dan 5 ya, 3 kali 5 x pangkat 5 min 1. Nah, karena di sini ada dua koefisien, maka kita kali 3 kali 5 sama dengan 15. 5 kurangi 1 sama dengan 4.
Jadi turunan dari 3x pangkat 5 adalah 15x pangkat 4. Gampang kan? Contoh yang ketujuh. Nah, di sini diketahui fx sama dengan 5 dibagi x pangkat 3. Tentukan f absen x. Maka kita jawab, jangan lupa diubah menjadi bentuk ax pangkat n. Nah, masih ingat kan rumusnya untuk ax pangkat n, di mana a kali n perpangkatan tadi diturunkan menjadi koefisien, dan x perpangkatannya harus dikurangi 1, n-1, sehingga kita ubah dulu menjadi x-nya x pangkat 3. Kalau berubah menjadi pembilang, maka pangkatnya negatif, sehingga 5x pangkat min 3. Nah, nilai n-nya adalah negatif 3. Nah, negatif 3 ini nanti kita turunkan ke depan menjadi koefisien, sehingga 5 kali min 3, kemudian pangkatnya dikurangi 1, min 3 min 1. Nah, kayak gini, 5 kali min 3x. Nah, pangkatnya dikurangi ya, min 3 min 1. Jadi hasilnya min 15. 5 kali min 3 min 15, min 3 min 1 min 4. Nah, karena pangkatnya masih negatif, kita balikan lagi biar menjadi positif. Jadi negatif 15 dibagi x pangkat 4. Jadi turunan dari 5 per x pangkat 3 adalah negatif 15 dibagi x pangkat 4. Oke. Lanjut yang nomor 8. Contoh ke-8. Nah, di sini ada akar. Biasanya bingungnya dulu yang didahulukan. Oke, kita kerjakan bareng-bareng. Diketahui gx sama dengan 4 dibagi akar x. Tentukan g absen x. Sebenarnya sama kayak contoh yang ke-7, cuma di sini bedanya akar. Nah, kalau ada akar kayak gini, kalau diubah perpangkatan berarti kan pangkatnya setengah. Jadi akar x itu sama aja, sama dengan x pangkat setengah. Kita jawab dulu. Ubah menjadi bentuk x pangkat n dengan rumus apa? F absennya k kali n x pangkat n min 1. Maka kita ubah dulu ya akarnya ini. Nah, akar x berarti pangkatnya 1/2. Nah, karena ini kan masih menjadi penyebut, kita rubah ke atas, berarti pangkatnya berubah min. Kenapa? Karena biar bisa diturunkan dulu. Sehingga kenapa sih dirubah ke atas pangkatnya ini? Karena pangkatnya harus diubah dalam turunan dulu. Nah, di dalam pangkat n-1 ini kita turunkan menjadi koefisien, sehingga 4 dikali min-1, kemudian pangkatnya dikurangi 1, sehingga min-1 min 1. Nah, kayak gini, 4. Nah, setengahnya, min-1 kita ubah ke depan menjadi koefisien kan, 4 kali min 1/2x. Nah, min-1 kita kurangi lagi dengan 1, sehingga 4 kali min-1 adalah min 2x. Nah, min 1/2 min 1. Nah, 1 ini kan diubah menjadi 2/2. Nah, min 1 min 2 adalah min 3. Min 3/2. Nah, ini kan masih dalam negatif. Nah, biar pangkatnya positif, kita kembalikan lagi ke bawah, atau kita kembalikan lagi sebagai penyebutnya, sehingga min 2. Nah,
Kalau jadi penyebut kan X pangkat 3/2. Nah, kalau kita akar berarti akar dari X 3. Jadi turunannya untuk 4 per akar X adalah negatif 2X akar X pangkat 3. Oke, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Besok video selanjutnya saya akan bahas dalil yang kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Nah, apabila mulai dari dalil 1, 2, 3, 4 belum paham, bisa ditanyakan melalui komentar di bawah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.